Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Wijayanti dengan NIM 858858741. Saya di sini akan mensimulasikan pembelajaran terpadu kelas 3 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan agar kita tetap semangat dalam belajar. Nah, untuk menambah semangat kita dalam belajar, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dalam hitungan ke 1, 2, 3. Wah, bagus sekali anak-anak. Sekarang coba ibu mau tanya, apakah ada yang masih ingat kita belajar apa kemarin? Betul, kita kemarin belajar tentang hidup sehat dan kebersihan. Lalu apa saja yang harus kita lakukan agar kita selalu sehat? Betul, kita harus selalu senantiasa mencuci tangan, makan makanan bergizi, dan olahraga secara teratur. Jadi kesimpulannya, hidup sehat dan bersih itu penting agar kita dan anggota keluarga kita terhindarkan dari penyakit. Baik anak-anak, sekarang ibu mau bertanya lagi. Jika kalian melihat rambu-rambu lalu lintas, apa sih artinya lampu merah dan lampu hijau? Betul, lampu merah artinya kita harus berhenti. Jika lampu hijau artinya kita sudah boleh berjalan. Jadi, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, cara berhati-hati di mana saja, yang kedua, pengukuran benda, dan yang ketiga, simbol-simbol Pancasila. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat yang pertama, berbahasa dengan santun dan jelas di segala lingkungan dan situasi. Yang kedua, memahami konsep panjang dan berat sebagai suatu ukuran benda. Yang ketiga, mengidentifikasi sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam 5 kelompok dan Ibu akan memberikan skenario percakapan antara Ani dan Bu Siti yang terjadi di pasar. Kalian akan mempraktikkan skenario percakapan tersebut di depan kelas dengan volume suara yang jelas sesuai dengan konteks tempat. Wah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempraktikkan skenario percakapan antara Ani dan Bu Siti yang dilakukan di pasar. Selanjutnya, semua kelompok juga akan mempraktikkan skenario percakapan ini di depan kelas. Kita beri tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah mempraktikkan percakapan antara Bu Ani dan Bu Siti di depan kelas. Anak-anak, sekarang coba kita pikirkan, bagaimana jika ada kendaraan yang mendekat saat kita akan menyeberang jalan menuju pasar? Betul, tentunya kita harus minggir atau mundur terlebih dahulu. Sekarang, Ibu akan menampilkan gambar anak-anak yang akan menyeberang jalan. Selanjutnya, kalian harus berdiskusi dan mencatat alasan mengapa kita harus selalu berhati-hati di jalan dan di mana sajakah tempat yang mengharuskan kita untuk selalu berhati-hati. Jangan lupa kalian harus mencatat hasil temuan diskusi kalian ke dalam buku tulis. Apakah kalian sudah menyelesaikan tugasnya? Pintar, jika sudah selesai, sekarang Ibu mau tanya, siapakah dari kalian yang sering pergi ke pasar? Wah, Bima sering ya berbelanja di pasar. Lalu, apakah Bima tahu kira-kira berapa jarak antara rumah kamu dan pasar? Bagaimana sih cara kita bisa mengukur jarak rumah Bima menuju ke pasar? Betul,
bisa menggunakan meteran. Selain kita bisa mengukur jarak rumah Bima menuju ke pasar, kita juga bisa mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita. Tentu saja alat ukurnya bukan meteran saja. Kita bisa mengukur menggunakan penggaris, atau jika kita ingin mengukur berat, kita bisa menggunakan timbangan. Anak-anak, satuan dalam pengukuran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah satuan baku dan yang kedua adalah satuan tidak baku. Satuan baku contohnya sentimeter, milimeter, kilometer, ons, dan gram. Sedangkan satuan tidak baku contohnya adalah langkah kaki, jengkal tangan, atau panjang benda lainnya. Misalkan kita ingin mengukur panjang meja yang ada di depan kalian. Kita bisa mengukurnya menggunakan penggaris dan menentukan ukurannya dalam sentimeter. Kemudian, untuk mengukur menggunakan satuan tidak baku, contohnya, jika Bima ingin mengukur jarak antara meja tempat ia duduk menuju ke pintu kelas, ia bisa menggunakan satuan langkah kaki. Misalkan hasilnya adalah tempat duduk Bima menuju pintu kelas adalah 15 kaki. Baiklah, kalau kalian sudah paham, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya yaitu kalian harus mengukur benda-benda yang ada di sekitar kalian seperti meja, buku tulis, dan pensil dengan menggunakan penggaris. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok saja ya. Jadi satu kelompok akan mengumpulkan satu tugas. Tugas ini kalian tulis dalam buku dengan bentuk tabel sederhana. Kalau sudah nanti boleh dikumpulkan. Wah, pintar sekali anak-anak karena kalian sudah mengumpulkan tugas tabel sederhana pengukuran. Sekarang, karena kalian sudah mengetahui contoh alat ukur dalam kehidupan sehari-hari, Ibu mau tanya, kira-kira bagaimana sih simbol Pancasila bisa menjadi alat ukur untuk mengukur tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang, Ibu akan menampilkan gambar Garuda Pancasila. Coba perhatikan, dalam gambar Garuda Pancasila ini terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila dalam Pancasila. Yang pertama ada simbol bintang, yang melambangkan sila pertama Pancasila. Yang kedua ada simbol rantai emas. Simbol rantai emas melambangkan sila kedua Pancasila. Yang ketiga ada pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sila ketiga Pancasila. Yang keempat ada kepala banteng. Kepala banteng melambangkan sila keempat Pancasila. Yang terakhir adalah padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan sila kelima Pancasila. Sekarang kalian harus menuliskan contoh-contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai-nilai dalam sila Pancasila. Ibu beri contoh ya, misalkan contoh sikap yang berkaitan dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kalian menghargai dan menghormati teman-teman kalian. Kalian tidak boleh menyakiti teman-teman kalian. Kalian harus saling membantu dan menghibur teman-teman kalian yang sedang bersedih. Jangan lupa dituliskan dalam buku tulis masing-masing ya. Bagus sekali, karena kalian sudah menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Sekarang mari kita simpulkan, kita sudah belajar apa saja sih hari ini? Benar, yang pertama kita sudah belajar tentang cara berhati-hati di mana saja. Yang kedua, pintar. Yang kedua, kita sudah belajar tentang cara mengukur panjang benda. Yang ketiga, betul, yang ketiga kita sudah belajar tentang simbol-simbol Pancasila dan contoh-contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, karena kita sudah melalui berbagai rangkaian pembelajaran, coba perhatikan lembar kerja berikut ini. Kalian harus mengerjakan lembar kerja berikut sesuai dengan instruksi ya. Kemudian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Terima kasih Ibu sampaikan kepada kalian yang telah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.